Sekarang kita lanjut ya dari sifat terurut ini, kemudian definisi ini sudah kita buktikan. Teorema ini kita lanjut membuktikan teorema ini ya. Jadi ini kuadrat bilangan real yang tidak nol adalah positif ya. Nanti akibatnya dengan menggunakan A bisa dibuktikan 1 lebih dari 0. Menggunakan ini A dan B bisa kita membuktikan setiap bilang asli lebih dari 0. Nah, jadi tidak usah heran kenapa dibuktikan 1 lebih dari 0. Karena sesudah kita mempelajari mulai sifat aljabar bilangan real ini belum ditemukan. Jadi sekarang kita turunkan, kita buktikan ini. Jadi begitu belajar analis real ini, belajar struktur yang diawali dengan aksioma, yaitu pernyataan awal atau pernyataan pangkal. Pernyataan itu mulai mempunyai nilai kebenaran. Kemudian menggunakan definisi. Definisi itu pengertian. Tidak ada kebenaran tapi kesepakatan. Nah, untuk membuktikan ini bahwa kuadrat bilangan real yang tidak nol hasilnya adalah positif, kita kembali menggunakan sifat trikotomi itu. Sifat trikotomi itu adalah sifat terurut bilangan real yang bagian ketiga, yaitu kalau A bilangan real, maka ada 1 dari 3 kemungkinan ini. A positif, bilangan real itu positif, atau bilangan real itu nol, atau bilangan real itu negatif ya. Kalau ini minus A ya positif, berarti A-nya negatif ya. Jadi 1 dari 3 ini tepat harus dipenuhi. Nah, A tidak 0, maka ada 2 kemungkinan, A positif atau A-nya yang negatif. Kalau A-nya positif, maka dengan sifat terurut, hasil kali positif dengan positif adalah positif, yaitu bagian kedua. Jadi sudah terbukti, kalau A-nya positif, maka kuadratnya positif. Ya, ini. Kemudian kalau minus A yang positif, itu artinya A-nya negatif. Minus A ya positif, minus A kali minus A ya positif kali positif, ya positif. Juga dengan alasan ini. Nah, sedangkan minus A kali minus A dituliskan A pangkat 2. Nah, jadi sudah tersimpulkan baik A yang positif maupun A yang negatif, kalau dikuadratkan mereka ini adalah positif. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuktikan ini ya bahwa kita ambillah A-nya itu sama dengan 1 ya. Bahwa jadi kalau 1 itu tidak 0 begitu ya. 1 itu tidak 0. Jadi sedangkan 1 pangkat 2 adalah 1. Jadi 1 itu dengan menggunakan ini atau ini, kan 1 tidak 0, maka 1 pangkat 2 adalah 1. Jadi 1 lebih dari 0 ini. Ya, sepertinya tidak bukti, tapi itulah konsekuensi ya. Kemudian ini setiap bilangan asli adalah positif. Jadi menggunakan ini yang pertama secara khusus, apa itu induksi matematika? Suatu pernyataan tentang bilangan asli n ya, yang digunakan dia kalau benar untuk n sama dengan 1 pernyataan itu, kemudian andaikan benar untuk pernyataan itu n sama dengan k dapat ditunjukkan benar untuk n sama dengan k tambah 1, maka pernyataan itu benar untuk semua n bilangan asli. Nah, ini ganti n sama dengan 1, 1 sama dengan 0, benar karena B ya. Kita sudah sampai ini. Pernyataan n sama dengan 1 lah benar. Kemudian
andaikanlah pernyataan ini benar untuk N sama dengan K. Jadi diketahui K lebih dari 0. Nih, K lebih dari 0. K adalah positif. Nah, dari yang di sini tadi, 1 adalah bilangan positif. Jadi kita gunakan 215, sifat yang pertama. Apa? Penjumlahan dua bilangan positif adalah positif. Ini. Nah, jadi kita sudah dapat K tambah 1 adalah positif. Jika K positif. Nah, sifat induksi matematika itu sudah benar pernyataan untuk S sama dengan 1. Jika benar pernyataan untuk S sama dengan K berlaku untuk N sama dengan K tambah 1, maka pernyataan ini benar untuk semua bilangan asli N. Ya, jadi pernyataan benar untuk semua bilangan asli. Oke. Kemudian ini bahwa kita turunkan tidak ada bilangan real positif yang paling kecil, ya. Tidak ada bilangan real positif yang paling kecil. Itu dinyatakan dengan umum. Jadi andaikan bilangan positifnya itu A yang positif, maka nanti ada yang lebih kecil dari A, yaitu ini setengah A. Nah, yang setengah A-nya positif. Kenapa? Nah, ini ditanya lagi, kenapa setengah lebih dari 0? Setengah lebih dari 0, ya gunakan saja nanti M4 dari sifat aljabar. 2 adalah positif dari sini. Kemudian sifat aljabar kalau 2 positif, tidak 0, maka ada inversnya setengah. Di mana 2 dikali setengah sama dengan 1. 1 sudah positif. Jadi 2 adalah positif dikalikan setengah, hasilnya positif. Maka dengan sifat terurut bagian yang kedua, perkalian yang bilangan positif dengan positif adalah pasti positif. Nah, kalau kita buat setengah itu negatif, jadi perkalian bilangan positif dengan negatif adalah positif, kita tidak menemui itu, sudah menyalahi dengan sifat aljabar yang bagian kedua. Sehingga ini harus positif. Ya. Oke, silahkan tulis. Di sini tidak ada ditulis, yaitu kan saya mau coba bagaimana kita memikirkannya sekalipun kita tidak menggunakan alat tulis. Nah, jadi kenapa ini lebih besar dari 0? Kenapa positif? Karena sifat terurut bagian kedua, perkalian bilangan positif dengan positif, ya hasilnya positif. Jadi artinya apa? Untuk penghubungan dengan ini, tidak ada bilangan real positif terkecil, ya andaikan A positif, ya masih ada yang lebih kecil dari dia, setengah A. Dan dia juga positif. Nah, setengah A ini kalau kita buat ini, masih ada yang lebih kecil dari sini, seperempat A. Juga positif. Yang seperempat A lebih kecil dari sini, masih ada lebih kecil dari situ. Nah, itu secara intuitif. Nah, jadi dijelaskan lagi, kalau ini A lebih besar sama dengan 0, ya, A lebih besar sama dengan 0, tidak negatif dia. Nanti dia dibuktikan akan hanya ini akan menjadi 0. Nah, jadi di sini A bilangan real, tidak negatif, dia lebih kecil dari setiap bilangan positif. Ya. Istilah lain, A-nya terjepitlah oleh E dan 0. A-nya tidak negatif, A lebih kurang dari setiap bilangan positif, maka tidak lain A harus 0. Nah, pembuktiannya dengan contrary, ya dibuat pernyataan yang bertentangan, diandaikan kesimpulannya bukan begini. Ini kan A lebih besar sama dengan 0, maka dua pilihan, A lebih dari 0 atau A sama dengan 0. Nah, kalau bukan A sama dengan 0, maka kita pilih A lebih dari 0. Nanti akibatnya apa? Coba. Jadi, seperti menggunakan sebelumnya di sini, kita ambillah karena ini setiap bilangan positif epsilon, kita pilih satu. Kita berikanlah perwakilan dari epsilon itu epsilon 0, yaitu setengah dari A. Nah, sebelumnya sudah tentukan setengah A kurang dari A. Jadi, setengah dari A kurang dari A. Sedangkan setengah A adalah epsilon 0, makanya begini. Nah, epsilon 0-nya positif. Semua epsilon positif. Epsilon 0 satu dari sini, jadi dia positif.
Nah, apa yang terjadi di sini? Ya, bahwa sudah menyalahi A sudah lebih kecil dari sudah menyalahi kepada A lebih kecil dari epsilon. Karena di sini A lebih besar, A lebih dari epsilon 0. A lebih dari epsilon 0 mewakili epsilon, A lebih dari epsilon. Di sini A kurang dari epsilon, jadi sudah bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena dilanggar ini dilanggar, yaitu diambil A lebih dari 0. Akibatnya muncul pertentangan ini dan ini. Sehingga tidak ada pilihan, pengandaian itu salah ini, maka harus 0. A sama dengan 0. Nah, ini maksudnya kalau kita ganti ini kurang dari menjadi diperluas kurang dari atau sama dengan. Jadi di dalam latihan nanti disuruh membuktikan tetap hasilnya A sama dengan 0. Jadi tinggal memperhatikan kasus, ini kan tinggal 2 kasus, diolah menjadi 2 kasus, satu lebih kecil atau satu sama dengan. Kalau lebih kecil, inilah dia terbukti. Terus kalau A sama dengan epsilon, ya, A sama dengan epsilon, untuk setiap epsilon, bagaimana itu? Nanti hasilnya sama dengan A. Silahkan dilatih. Nah, kemudian ini berbeda dengan ini, ya. Ini artinya 217C hasil kali 2 bilangan positif, ya, A lebih dari B, bukan itu, ini perkalian 2 bilangan positif adalah positif ini, sedangkan yang tadi adalah kalau hasil kali 2 perkalian 2 bilangan adalah positif, maka bilangan itu ada 2 kemungkinan. Mungkin masing-masing positif, mungkin masing-masing negatif. Jadi ini buktinya tidak sukar, dia positif, kemudian ini ya tidak mungkinlah 0 kan, A-nya tidak 0, B tidak 0. Kenapa? Kalau A sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0, nanti hasil kalinya sama dengan 0. Itu makanya ini. Nah, dengan sifat trikotomi kita perhatikan ini A tidak 0, maka ada 2 kemungkinan. A lebih dari 0, A kurang dari 0. Kalau A lebih dari 0, maka seper A ya sudah lebih dari 0. Ya, sama itu seperti tadi 2. 2 lebih dari 0. Kenapa setengah lebih dari 0? Oke. Nah, kemudian ini kepada AB, karena ini diketahui AB lebih dari 0. Nah, kepada ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan seper A. Jadi seper A dikali AB, kemudian seper A dikali 0. Kita sudah buktikan itu bahwa bilangan dikali 0 hasilnya 0. Nah, sedangkan ini disederhanakan dengan menggunakan sifat aljabar itu M3, M4, kemudian asosiatif M2, nanti ini dapat B. Jadi hasilnya B lebih besar dari 0. Artinya apa? Tadi A tidak 0 dibagi 2 kemungkinan, A lebih dari 0 atau A lebih kecil. Jadi kalau A lebih dari 0, maka akibatnya B lebih dari 0. Nah, jadi ini A lebih hasil kalinya positif, hasil kali 2 bilangan positif. Kalau A-nya positif, maka B-nya positif. Nah, itu artinya. Ya. Hasil kali 2 bilangan adalah lebih dari 0. Dan jika A-nya lebih dari 0, akibatnya B-nya lebih dari 0. Nah, serupa caranya untuk ini. Kalau A kurang dari 0, maka seper A-nya kurang dari 0, ya, sehingga B kurang dari 0. Kira bisa dijelaskan seperti ini, ya.
Gimana itu Pak? Ya dibuat saja minus A-nya lebih dari 0, maka minus 1 A-nya lebih dari 0. Jadi gunakan juga sifat kedua dari sifat terurut bilangan real. Akibat dari teorema ini, jadi ini akibat teorema, yaitu corollary. Ya. Kalau AB kurang dari 0, nanti ini hasilnya. Cara mengerjakan ya sama saja ya. Seperti ini, itu akan ditulis nanti. Oke, sebelum ketidaksamaan kita nanti lanjutkan